Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Saprianti, NIM 106210002, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, mahasiswa semester 6. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yaitu tentang pengertian hukum pidana, fungsi, tujuan, asas-asas, dan sumber hukum acara pidana dan ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Untuk memenuhi tugas MK acara hukum pidana, yaitu langsung saja pengertian hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang dapat memberikan sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan pihak-pihak lainnya yang termasuk di dalam apabila ada prasangka bahwa hukum dipidana. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang pengertian hukum acara pidana dibagi beberapa definisi menurut para ahli, yaitu menurut Wirjono Prodikjokoro, hukum acara pidana adalah suatu serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa, yaitu seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum acara pidana. Dan menurut EDOS Hirez, yaitu hukum acara pidana adalah memuat aturan-aturan yang mengatur mengenai penerapan atau prosedur antara lain aturan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, interogasi, pra-peradilan, dan putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu menurut Simon. Menurut Simon, tugas hukum acara pidana adalah mengatur bagaimana negara dengan perlengkapannya menggunakan kewenangannya untuk menghukum kejahatan dan menjatuhkan hukuman. Fungsi dari tujuan hukum acara pidana yaitu menurut Bambang Purnomo, tugas dan fungsi hukum acara pidana yaitu melalui perangkatnya adalah 1. Mencari dan menemukan kebenarannya menurut kebenaran. 2. Menerapkan hukum dengan putusan yang berlandaskan keadilan. Yang ketiga yaitu menegakkan keputusan secara adil. Sedangkan menurut Disman Samsorir, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membimbing polisi dalam menjalankan fungsinya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan dan penahanan serta membuat berita acara interogasi. Untuk membimbing kejaksaan dalam melakukan penahanan, penyiapan surat dakwaan, dan penuntutan. Tujuan dari hukum acara pidana yaitu munculnya penemuan-penemuan hukum baru dan terbentuknya peraturan perundang-undangan baru, terutama sejak pemerintahan Orde Baru. Cukup mengembirakan dan menjadi secerah harapan dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk perkembangan KUHP. Jika mencermati beberapa pertimbangan yang menjadi alasan dikembangkannya KUHP, yaitu secara ringkas, KUHP memiliki 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan martabat. Yang kedua, melindungi kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, kodifikasi dan kesatuan KUHP. Yang keempat, mencapai konsisten sikap dan tindakan penegakan hukum. Dan yang terakhir, melaksanakan hukum acara pidana menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan secara lebih rincinya, maka tujuan dari hukum acara pidana yaitu ada beberapa rincian. Yang pertama, kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran yang hakiki dan utuh dari suatu perkara pidana karena penerapan ketentuan hukum acara pidana secara benar dan jujur. Yang kedua, identifikasi subjek hukum berdasarkan bukti yang kredibel untuk dapat menuntut ada melakukan kejahatan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang peninjauan kembali dan putusan pengadilan untuk menentukan apakah dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana. Asas-asas hukum acara pidana. Untuk mencapai tujuan perlindungan leluhur martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok,
peradilan yang ditegaskan kembali dalam KUHP untuk menghidupkan setiap pasal-pasal atau aliniel agar senantiasa mencerminkan perlindungan hak asasi manusia. Ada beberapa asas, yaitu yang pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, asas in presentia. Yang ketiga, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang keempat, asas persamaan di muka hukum. Yang kelima, asas pengawasan. Sumber hukum acara pidana. Sumber hukum acara pidana yaitu dalam mempertahankan hukum pidana formil, khususnya beracara di bidang hukum pidana, tidak terlepas dari sumber-sumber hukum acara pidana yang berlaku, yaitu sumber-sumber hukum acara pidana tersebut antara lain yaitu seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang kedua, PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1983. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan undang-undang. Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mulai berlaku pada tanggal 17 Desember tahun 1970. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Nomor 8, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Pelaksanaan hukum acara pidana tidak lepas dari faktor pendukung, yaitu peranan beberapa ilmu pengetahuan lainnya, seperti yang pertama, logika. Logika yaitu sebagai ilmu yang mengarahkan untuk berpikir secara benar. Berfungsinya yaitu sebagai pemberi petunjuk dan pengembalian keputusan pada proses peradilan pidana. Yang kedua adalah psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari jiwa manusia dalam hubungan dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Yang ketiga yaitu psikiatri. Psikiatri adalah cabang kedokteran yang mempelajari segala aspek mental manusia dalam keadaan sehat maupun sakit. Ilmu ini erat kaitannya dengan ketentuan pasal 44 KUHP. Yang keempat, kriminologi. Kriminologi yaitu sebagai suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh suatu pengertian dan tujuan mengenai kejahatan dengan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisis keteraturan, keseragaman, pola-pola, dan fakta-fakta kasual yang berhubungan dengan kejahatan. Dan yang terakhir yaitu kriminalistik. Kriminalistik adalah penggabungan dari ilmu kedokteran atau forensik yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik yang di dalamnya tercakup cara-cara yang dilakukan kejahatan dan penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang dapat menjadi bukti tentang suatu tindak kejahatan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.